Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali bersama saya Arni Runesi. Pada video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang communication skill. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, komunikasi menjadi hal yang penting dalam kehidupan manusia. Komunikasi yaitu berbicara itu sendiri merupakan cara manusia untuk mengungkapkan maksud dan tujuannya. Tidak bisa bahwa setiap manusia tidak akan pernah lepas dari komunikasi. Kemampuan dalam berbicara tentunya dapat meningkat dengan cara tertentu. Misalnya, sebagai calon guru perlu mengetahui cara untuk meningkatkan kemampuan berbicara dalam proses belajar guru itu sendiri untuk mendukung proses belajar guru di sekolah nantinya. Kemampuan berkomunikasi yang baik dapat mendukung kehidupan yang lebih baik di kemudian hari. Jadi, tidak hanya akan komunikasi mendukung dalam kehidupan kita saat ini, tetapi akan mendukung kehidupan kita yang lebih baik di kemudian hari nantinya. Kita tidak bisa kemudian mengatakan bahwa kita bisa hidup tanpa menjalankan komunikasi, karena ini merupakan aktivitas manusia yang pastinya dilakukan setiap saat. Selain itu, komunikasi juga menjadi modal utama dalam pergaulan dan karir agar dapat membangun sekaligus memelihara hubungan yang baik. Itulah mengapa communication skill termasuk sebagai kemampuan yang harus terus diasah. Kemampuan communication skill adalah keterampilan komunikasi yang dapat dimanfaatkan di berbagai tempat. Communication skill adalah keterampilan komunikasi yang wajib dimiliki agar kita bisa membangun dan membina hubungan di mana saja kita berada, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan usaha, lingkungan kantor, lingkungan kampus, dan di mana-mana tempat ataupun dimanapun kita berada. Nah, komunikasi berfokus pada keahlian berkomunikasi secara efektif, menyenangkan, sekaligus tentunya menarik. Teknik komunikasi yang dijalankan tidak hanya verbal saja, tetapi juga non-verbal. Jadi, walaupun kita tidak secara langsung berbicara, gerakan tubuh pun termasuk sebagai bagian dari communication skill. Jadi mungkin dari kita, jika kita tidak mampu untuk berbicara langsung, kita bisa juga menggunakan gerakan tubuh. Karena itu termasuk dalam communication skill. Termasuk ketika kita menggunakan media komunikasi seperti email atau media sosial dan lain sebagainya. Prosesnya dapat memperlihatkan keterampilan dan keaktifan dalam berinteraksi dengan orang lain. Misalnya dalam media sosial, kita bisa berinteraksi dengan orang lain dimanapun dan kapanpun itu. Nah, jika kita lihat lebih dalam, keterampilan komunikasi yang harus diasah tidak hanya untuk mengirim dan mendengarkan pesan, tetapi juga dapat memecahkan konflik secara konstruktif. Jadi ada banyak sisi yang dapat kita lihat ketika kita mempelajari communication skill secara lebih dalam. Jenis-jenis keterampilan komunikasi. Setiap komunikasi yang kita lakukan tentunya yang kita harapkan adalah menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi siapa saja yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Komunikasi akan berjalan dengan dinamis apabila disertai adanya suatu reaksi dari pihak penerima pesan. Reaksi itu menandakan bahwa pesan yang disampaikan mendapat tanggapan, atau pesan yang disampaikan itu dapat diterima dengan baik sehingga kemudian mendapat tanggapan balik. Nah, ada beberapa jenis komunikasi yang perlu dipahami oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya. Menurut Asrori ada
3 komunikasi, yaitu komunikasi verbal, komunikasi fisik, dan yang terakhir adalah komunikasi emosional. Keterampilan komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang terjadi bila 2 orang atau lebih melakukan kontak satu sama lain dengan menggunakan alat artikulasi atau pembicaraan. Nah, prosesnya terjadi dalam bentuk percakapan satu sama yang lain. Asrori mengemukakan bahwa dalam melakukan komunikasi verbal, seseorang harus terampil dalam menggunakan kata-kata, baik tata bahasa yang teratur dan sopan, serta kemudian mampu menjadi pendengar yang baik bagi lawan bicaranya. Jadi tidak hanya menempatkan diri sebagai seorang komunikator, tetapi juga harus mampu menjadi pendengar yang baik bagi lawan bicara kita. Ini kemudian berarti bahwa komunikasi verbal adalah komunikasi yang secara nyata dapat dilihat melalui percakapan antara 2 orang atau lebih, sehingga setiap orang yang melakukan komunikasi verbal perlu untuk memiliki kemampuan dalam menggunakan kata-kata, tata bahasa yang baik dan sopan, sehingga kemudian pesan yang disampaikan dapat mudah diterima oleh penerima pesan atau lawan bicara. Yang kedua adalah keterampilan komunikasi fisik. Nah, apa itu keterampilan komunikasi fisik? Komunikasi fisik adalah komunikasi yang terjadi manakala 2 orang atau lebih melakukan kontak dengan menggunakan bahasa tubuh, misalnya ekspresi wajah, posisi tubuh, gerak-gerik, dan kontak mata. Seseorang membutuhkan kemampuan untuk menggunakan isyarat nonverbal seperti ekspresi wajah, lambaian tangan, dan lain sebagainya, yang dilakukan secara tepat agar pesan dapat diterima oleh penerima pesan itu sendiri. Nah, kemudian dalam menggunakan komunikasi fisik, seseorang diharuskan memiliki kemampuan untuk menggunakan anggota tubuh secara tepat dan sesuai dengan yang disampaikan, sehingga kemudian pesan itu dapat mudah diterima dan dipahami oleh penerima pesan itu sendiri. Yang ketiga adalah keterampilan komunikasi emosional. Komunikasi emosional adalah interaksi yang terjadi manakala individu melakukan kontak satu sama lain dengan melakukan curahan perasaan. Misalnya, mengeluarkan air mata sebagai tanda sedih, mengeluarkan air mata sebagai tanda terharu, ataupun bahkan mengeluarkan air mata karena terlalu bahagia. Jadi bukan saja mengeluarkan air mata saat sedih, tetapi juga terkadang orang mengeluarkan air mata karena terlalu bahagia. Asrori pun mengemukakan bahwa seseorang harus mampu mengontrol mental dan kondisi kejiwaannya agar tetap dalam keadaan stabil. Kemudian, berdasarkan pendapat ini, seseorang yang dikatakan terampil dalam melakukan komunikasi emosional adalah apabila dalam melakukannya ia tetap berada pada kondisi mental dan kejiwaan yang stabil, sehingga hal-hal yang bersifat bentuk komunikasi emosional seperti sedih, terharu, dan senang tetap terlihat dalam bentuk yang wajar dan tidak dianggap berlebihan. Nah, adapun upaya pengembangan keterampilan komunikasi dalam kehidupan kita, dalam lingkungan kita, tentu ada begitu banyak orang yang memiliki kemampuan dan keinginan yang besar, tetapi kemudian ia tidak dapat mengkomunikasikannya kepada orang lain. Kemampuan atau keinginan itu pun tidak dapat dikembangkan atau tidak dapat dipenuhi. Nah, saudara-saudara, agar hal ini tidak terjadi, maka diperlukan adanya upaya pengembangan keterampilan komunikasi yang dilakukan. Hafidz Cangaram mengemukakan bahwa untuk mencapai komunikasi yang baik, seorang komunikan atau seorang yang memberikan informasi harus memiliki kepercayaan, daya tarik, dan juga kekuatan. 3 hal ini perlu kita kembangkan. Perlu dikembangkan oleh setiap orang yang menginginkan komunikasinya yang dilakukannya berhasil.
Jadi ketika kita ingin komunikasi yang dilakukan berhasil, maka 3 hal ini perlu untuk kita ketahui. Yang pertama adalah kepercayaan atau credibility. Komunikator yang baik dan efektif harus memiliki kredibilitas yang tinggi. Menurut Catlin sendiri, kredibilitas adalah seperangkat persepsi tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki sumber sehingga diterima dan diikuti oleh pendengarnya. Nah, pengembangan kepercayaan atau credibility itu sendiri dapat dikembangkan melalui teori Aristoteles. Menurut Hafidz Canghara, teori tersebut adalah kemampuan argumentasi. Artinya bahwa untuk mengembangkan kepercayaan atau kredibilitas, seseorang harus mampu memperkuat karakternya atau memperkuat karakter pribadinya, mengendalikan emosinya, memiliki kemampuan berargumentasi yang baik, dan tentunya berdasar. Jadi bukan hanya saja dapat mengendalikan emosi, tetapi kemampuan berargumentasi yang baik, yang sopan, dan berdasar pun itu perlu. Yang berikut adalah daya tarik. Daya tarik adalah salah satu faktor yang harus dimiliki oleh seorang komunikator selain kredibilitas. Faktor daya tarik banyak menentukan berhasil tidaknya komunikasi. Nah, ini juga menarik. Daya tarik ini yang menentukan berhasil atau tidaknya komunikasi itu sendiri. Hafidz Canghara mengemukakan bahwa pendengar atau pembaca bisa saja mengikuti pandangan seorang komunikator karena ia memiliki daya tarik dalam hal kesamaan, dikenal baik, disukai, dan fisiknya. Jadi, seorang komunikator akan memiliki daya tarik yang tinggi ketika ia dikenal baik dan disukai. Nah, kesamaan di sini dimaksudkan bahwa orang bisa tertarik pada komunikator karena adanya kesamaan demografis, misalnya seperti bahasa, keagamaan, bahasa, agama, suku, daerah asal, dan sebagainya. Dikenal di sini maksudnya ialah seorang komunikator adalah seorang yang sudah lama dikenal oleh lawan bicara. Disukai di sini artinya komunikator adalah orang yang disenangi dan disukai oleh lawan bicaranya. Jadi ketika komunikator atau pembicara disukai, maka ia pun memiliki daya tarik tersendiri. Yang kemudian adalah fisik. Fisik artinya seorang komunikator akan dapat diterima dengan baik apabila memiliki tampilan fisik yang baik dan menarik. Catherine Miller pun mengemukakan bahwa komunikator yang mampu menjadi pribadi yang menyenangkan dan memiliki penampilan fisik yang menarik akan dengan mudah diterima oleh lawan bicaranya. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan daya tarik, maka seseorang harus mampu belajar dan mengembangkan diri untuk menjaga penampilan fisik. Yang berikut adalah kekuatan atau power. Kekuatan dapat diartikan sebagai kekuasaan di mana pembaca atau penerima pesan dengan mudah menerima suatu pendapat kalau hal itu disampaikan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Kekuatan ialah kepercayaan diri yang harus dimiliki seorang komunikator jika ia ingin mempengaruhi orang lain. Selanjutnya, Hafidz Canghara mengemukakan bahwa kepercayaan diri dalam komunikasi akan tumbuh apabila komunikasi mampu memproyeksikan dirinya ke dalam orang lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa apabila seseorang ingin memiliki kekuatan dalam berkomunikasi, maka ia harus mampu mengembangkan kepercayaan dirinya. Jadi 3 hal penting ini, kepercayaan, daya tarik, dan juga kekuatan, sangat penting dalam kita berkomunikasi. Nah, saudara-saudari, sampai di sini dulu video kali ini.
Sampai di sini dulu pembahasan kita terkait dengan communication skill. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa di-share ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.